Halo Sobat Maritim, kembali lagi di The Maritime bersama saya Aurenda Salsanabila yang akan memberikan informasi menarik seputar kemaritiman untuk menemani hari-hari Sobat Maritim selama beberapa menit ke depan. Yuk simak, inilah Maritime's Journey. Kali ini tim CCO bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membawa Sobat Maritim menjelajahi salah satu galeri kemaritiman yang ada di Jakarta. Penasaran kan? Berikut selengkapnya. Indonesia sebagai negara maritim memiliki wilayah yang strategis bagi pelayaran dunia. Hal ini yang membuat perairan Nusantara memiliki banyak sejarah kapal tenggelam serta muatannya. Untuk mengetahui sejarah tersebut, mari kita menyelami Marine Heritage Gallery Jakarta bersama saya Druja Mimeta Mahut dan teman-teman saya. Yuk ikuti kami! Nah, jadi saya dan teman-teman udah sampai nih di Marine Heritage Gallery. Yuk ikutin kami! Marine Heritage Gallery merupakan galeri yang menyimpan dan melestarikan barang muatan kapal tenggelam atau BMKT yang terdeposit di perairan Nusantara. Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti, selain untuk melestarikan kekayaan kelautan yang ada di kawasan perairan Indonesia, pembangunan galeri ini juga untuk memberdayakan visi masa depan bangsa sebagai poros maritim dunia. Galeri ini tepatnya berlokasi di Gedung Bina Bahari 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Batu Nomor 1, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Galeri ini dapat dikunjungi mulai hari Senin hingga Jumat pada pukul 9.30 sampai 12 siang untuk sesi 1 dan pukul 13.30 sampai dengan pukul 3 sore untuk sesi 2. Jika ingin mengunjungi galeri ini, pengunjung tidak perlu membeli tiket masuk atau gratis terbuka untuk umum. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Marine Heritage Gallery, teman saya akan mewawancarai salah satu pengelola yang berada di sini. Berikut wawancaranya. Saya Aurenda Salsanabila, perwakilan tim dari Creative Communication Officer Maritim Muda Nusantara. Mungkin setelah saya perkenalkan diri, sekarang boleh Bapak? Oke. Ya, perkenalkan nama saya Elmer Yusuf Samuel Simanjuntak. Kebetulan saya bertugas di Direktorat Jasa Kelautan yang mengelola Marine Heritage Gallery atau Galeri BMKT. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja masuk ke sesi pertanyaannya Pak. Boleh. Yang pertama ini ada apa sih yang menjadi latar belakang didirikannya Marine Heritage Gallery Jakarta ini Pak? Iya, jadi latar belakangnya pada awal mulanya Galeri BMKT ini memang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tujuannya itu memang ingin memamerkan BMKT atau benda muatan kapal tenggelam yang ada di sekitar sini untuk sebagai ruang pamer untuk bisa disaksikan oleh masyarakat juga. Nah, apa itu BMKT atau benda muatan kapal tenggelam? Jadi BMKT ini adalah artefak atau objek-objek yang berasal dari bawah laut perairan Indonesia yang berasal dari kapal-kapal dagang yang kebetulan terdampar atau karam di dasar laut perairan Indonesia. Nah, ini adalah sebagai bukti bahwa Indonesia dulu atau mungkin Nusantara pada saat zaman dulu itu memiliki posisi yang penting di perdagangan dunia. Nah, ini dibuktikan oleh banyaknya kapal yang tenggelam di Nusantara ini. Nah, ini adalah contoh beberapa objek yang ditemukan dari kapal tenggelam tersebut. Nah, bisa dibayangkan betapa ramainya perdagangan Nusantara atau perdagangan dunia yang melewati Nusantara pada saat abad-abad lampau tersebut. Jadi, pesan yang ingin disampaikan bahwa Indonesia dulu juga punya kita sebagai hub atau memiliki posisi yang penting dalam jalur maritim Indonesia, jalur maritim dunia. Baik Bapak, berarti benar-benar yang kapal tenggelamnya itu dicari terus ditemukan untuk dipamerkan seperti ini ya Pak ya? Betul. Mungkin untuk pertanyaan kedua itu apa sih Pak harapan dari Heritage Gallery sendiri untuk depannya? Ya, kalau untuk harapan dari kepada Marine Heritage Gallery sendiri, kita harapannya memang dengan adanya galeri ini itu masyarakat semakin banyak yang terpapar, awareness masyarakat terhadap potensi kelautan kita juga semakin besar karena BMKT ini merupakan salah satu potensi kelautan kita. Jadi mungkin teman-teman kebanyakan tahu potensi laut kita tuh ikan ataupun garam
ataupun mungkin terumbu karang. Nah, ini adalah salah satu potensi kelautan yang ada di Indonesia. Nah, harapan kita dengan ADMHG ini awareness tersebut juga akan semakin meningkat dan juga semakin banyak penelitian ataupun kajian-kajian yang mengangkat tentang BMKT tersebut. Nah, harapan kita juga galeri ini bisa menjadi pionir. Jadi kalau kebetulan kan benda BMKT ini ada juga di daerah ataupun di lokasi-lokasi lain selain di Indonesia ini. Dari barat sampai ke timur itu ada di Belitung, ada di Cirebon, dan di lokasi lainnya. Harapan kita adalah akan adanya galeri-galeri lain yang akan dibangun baik mungkin dari kelompok masyarakat ataupun dari pemerintah daerah yang bisa juga dimanfaatkan sebagai peningkatan ekonomi bagi masyarakat juga. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pionir dan bisa diikuti oleh galeri-galeri lainnya. Gitu. Bapak, maaf sebelumnya, dari tadi kan Bapak sebut BMKT ya. BMKT itu singkatan dari apa sih, Pak? Panjangan dari apa? BMKT itu adalah benda muatan kapal tenggelam. Jadi kebetulan memang kalau khusus untuk yang ada di galeri ini, tenggelamnya itu dari sekitar abad 8 sampai abad 13. Nah, kebanyakan kapalnya itu kan kapal kayu, kapal dagangnya. Nah, itu rata-rata memang kapalnya sudah lapuk lah, sudah termakan usia dan sudah terkikis oleh air laut. Jadi mungkin kebanyakan rata-rata habis ya, dan yang tersisa mungkin ya objek-objek ini, yaitu ada keramik, ada logam dan lain sebagainya. Jadi rata-rata BMKT itu adalah benda muatan yang berasal dari kapal tenggelam tersebut. Gitu kira-kira. Itu tuh tersedia penyimpanannya itu di sini aja atau ada penyebarannya di tempat lain juga, Pak, di Indonesia? Kalau untuk khusus BMKT yang dikelola KKP sendiri, yang ada di galeri ini hanya sekitar kurang lebih 3.000 objek, 3.000 item. Nah, kami KKP sendiri masih mengelola kurang lebih sekitar 300.000. Itu berasal dari 10 pengangkatan yang seperti Jepara, ada batu hitam dan lain sebagainya. Itu kami menyimpannya di warehouse kami di Cilengsi. Sementara yang untuk dari 3 pengangkatan yaitu Belitung, Pulau Buaya dan Cirebon itu kita posisikan ada di galeri ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana yang belum pernah mengunjungi Heritage Gallery Jakarta? Ya, teman-teman, yuk mari kita mengunjungi Marine Heritage Gallery. Ini letaknya ada di Gambir, di Gedung Minabari 4 lantai 2. Dari sini teman-teman bisa belajar mengenai potensi kelautan Indonesia, salah satunya itu adalah BMKT yang menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia pernah berjaya di maritim pada masa lampau, kira-kira seperti itu. Kalau boleh tahu, koleksi apa saja sih, Pak, yang paling terkenal dan menarik perhatian pengunjung di Marine Heritage Gallery Jakarta ini? Kita punya ada beberapa koleksi yang cukup menarik, yaitu pertama ada Vas Liao, itu berasal dari pengangkatan Cirebon. Itu berasal dari Five Dynasty, itu memiliki keunikan tersendiri karena tampilannya yang juga bentuknya juga material yang digunakan cukup tipis, jadi pembuatannya itu juga cukup rumit. Lalu kita ada juga Kendika Mandalu, itu juga dari pengangkatan Cirebon, itu juga memiliki bentuk yang cukup unik juga dan juga materi pembentuknya juga cukup tipis, jadi tingkat kesulitan pembuatannya juga cukup tinggi. Lalu satu lagi ada juga Arca Dewi Tara, itu merupakan untuk upacara keagamaan, objek yang digunakan untuk upacara keagamaan, yaitu menggambarkan seorang dewi itu yang posisinya sedang memanah. Itu dari pengangkatan Cirebon juga. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini, ada tantangan apa yang dihadapi Bapak sebagai pengelola Marine Heritage Gallery Jakarta? Tantangannya mungkin karena ini Marine Heritage Gallery ini berada di posisinya di gedung perkantoran, jadi mungkin untuk menarik pengunjung atau untuk mendatangkan pengunjung itu mungkin butuh tantangan tersendiri karena posisinya ini. Tapi kami juga sudah coba melakukan beberapa kegiatan seperti ada Marine Heritage Gallery Goes to School. Kita bisa diakses di sosial media kita. Itu bisa di Instagram @mhg.kkp. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di sosial media kita, itu kita cukup aktif menceritakan tentang galeri ini, dan mungkin ada beberapa kegiatan yang ada di Marine Heritage Gallery ini yang kita publikasikan di halaman tersebut. Dan juga ada Marine Heritage Gallery Goes to Campus. Jadi kita coba mengunjungi sekolah atau kampus untuk memberikan edukasi mengenai BMKT. Jadi kita coba memberikan wawasan lebih luas lagi kepada siswa sekolah ataupun siswa mahasiswa
yang memiliki minat tersendiri kepada BMKT ini. Baik, terima kasih ya Bapak telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara, untuk saya gangguin. Mungkin biar masyarakat luas lebih penasaran, cukup sekian kali ya wawancaranya biar mereka datang sendiri ke sini. Oke. Terima kasih ya Bapak, selamat siang. Ya. Galeri ini tidak hanya sebuah struktur fisik, melainkan juga merupakan upaya tanggung jawab pemerintah untuk mendekatkan BMKT kepada masyarakat sebagai kekayaan bahari. Oleh karena itu, Marine Heritage Gallery juga mengundang para kolektor untuk bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Menurut perkiraan yang dirilis oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000, terdapat 463 titik lokasi di perairan Indonesia, yang tersebar terutama di wilayah perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, perairan Bangka Belitung, dan Laut Jawa. Kapal-kapal tenggelam tersebut biasanya membawa berbagai komoditas dan barang dagangan dari negara-negara seperti Cina, Asia Barat, serta negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol. Setelah menyelami Marine Heritage Gallery lebih dalam, kami menemukan berbagai koleksi artefak sebanyak 3.123 buah. Koleksi tersebut ialah seperti tembikar, artefak kaca, teko, tempayan, cepuk, mangkuk, guci, piring, dan juga vas. Diketahui, berbagai koleksi artefak tersebut berasal dari dinasti Cina, seperti dinasti Tang pada abad ke-9, dinasti Song pada abad ke-11 dan 12, dinasti Yuan pada abad ke-13 dan 14, dinasti Ming pada abad ke-16, dan dinasti Qing pada abad ke-17 dan 18, yang diangkat dari 13 lokasi perairan yang tersebar di Indonesia. Yuk teman-teman, mari kita berkunjung ke Marine Heritage Gallery KKP. Nah, itu dia tadi keseruan kami saat berada di Marine Heritage Gallery. Ternyata banyak banget loh hal yang baru kami ketahui tentang kemaritiman. Sampai jumpa di Maritim Journey selanjutnya. See you! Sobat Maritims, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Aku Auranda mewakili tim yang terlibat pamit undur diri. Selalu saksikan The Merry Camp dan sampai jumpa.